Ya, selamat pagi Bapak dan Ibu, selamat pagi anak-anak sekalian dimanapun Anda sedang berada, tentu di seluruh penjuru tanah air Indonesia. Apa kabarnya? Ya, semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat, tanpa kekurangan suatu apapun. Kembali di sini, Pak Jana di Bimbel Matematika SMK dan SMP ingin mengajak anak-anak sekalian untuk belajar bersama-sama, yaitu adalah belajar matematika, ya, matematika pra KBM. Nah, kapan? Kapan saja, di mana saja, dengan siapa, sendiri, bisa, dengan teman lebih baik. Ya, adalah matematika pra KBM. Jadi sebelum ini diajarkan di sekolah, Anda semua terlebih dahulu sudah mempersiapkan diri. Ya, baik. Apa materinya? Kita masih di pokok bahasan program linier. Nah, kali ini kita akan bicarakan menentukan sistem pertidaksamaan linier. Ya, tentu kalau ini diketahui daerah penyelesaiannya, ya. Nah, sekarang alat apa yang digunakan? Di antaranya adalah ada persamaan garis lurus melalui titik O0,0 dengan gradien M, yaitu Y sama dengan apa? Y sama dengan MX, ini persamaannya. Kemudian yang kedua, persamaan garis lurus melalui titik 0, C dengan gradien M. Ini apa namanya persamaannya ini? Y sama dengan MX tambah C. Ya, jadi itu garisnya memotong sumbu Y di 0, C. Kemudian ada lagi persamaan garis lurus melalui dua buah titik, yaitu X1, Y1 dan X2, Y2. Ya, ini persamaannya, rumusnya diingat-ingat, ya. Kemudian yang berikutnya, persamaan garis lurus melalui titik X1, Y1 dengan gradien M. Ini modelnya seperti ini, ya, formula seperti ini. Nah, sekarang berikutnya, yang terakhir, persamaan garis lurus melalui titik A,0 dan 0,B. Ya, persamaannya ini X per A tambah Y per B sama dengan 1 atau BX tambah AY sama dengan AB. Kalau kita gambarkan kira-kira seperti apa? Ya, kira-kira seperti ini. Ini apa namanya? Untuk yang pertama ya. Pertama. Sorry. Ini titiknya nggak pas ya, naruhnya nggak pas, jadi ini tuh ada di sini. Oke, ini adalah garis apa? Y sama dengan MX tambah C. Ini ya yang kedua ini. Oke, kemudian apa lagi? Coba gambarnya seperti apa? Nah, kalau yang ini adalah ini yang pertama, persamaan garis lurus melalui T 0,0 dengan gradien M. Ini ya, ini garisnya. Ya, oke. Kemudian, ada lagi nih. Ini yang terakhir ya. Yang terakhir nih, yaitu adalah garis yang memotong sumbu-sumbu koordinat ya. Yaitu di sumbu X A,0 dan di sumbu Y 0,B. Nah, ini garisnya. Ya, itu. Nah, itu persamaannya apa? Persamaannya adalah ini AX, ABX tambah AY sama dengan AB ya. Kemudian apa lagi yang belum? Ya, yang belum ini masih ada satu lagi atau dua? Oh, dua ya, baik. Ini ada titik X1, Y1, X2, Y2. Ini garis yang melalui dua buah titik itu ya. Itu. Nah, persamaannya adalah ini. Ini ya persamaannya ya. Seperti ini sama ya, yang di sebelah kiri. Ya, jadi
ini melalui dua buah titik X1, Y1, titik X1, Y1 dan X2, Y2 ya, ini titik yang dilewati. Maka persamaannya adalah Y min Y1 per X min X1 sama dan Y2 kurang Y1 per X2 kurangi X1. Ya, ini titik yang kedua ini yang dikurangi ya oleh titik yang pertama ya, koordinatnya. Ya, oke. Sekarang apa lagi? Ya, ini garis yang melalui titik X1, Y1 dengan gradien M. Ini yang belum, ini gambarnya. Ya, ini yang dilewati ya. Jadi ini dilewati 1,1, tapi gradiennya diketahui, maka bisa gambar garis, ya kan gitu. Oke. Nah, ya. Kemudian yang terpenting nih, yang terpenting ini adalah justru yang terakhir ya. Persamaan garis lurus melalui A0 dan 0, B yang memotong sumbu koordinat baik sumbu X maupun sumbu Y ya. Nah, ini yang terpenting, jangan dilupakan. Ya, ini ya, jangan dilupakan ini. Ingat-ingat kalau ada gambar seperti ini, maka persamaannya apa? Persamaan garis ini adalah BX ditambah AY sama dengan A kali B. Ya gitu ya. Baik. Ini. Ya. BX ditambah AY sama dengan apa? AB. Oke. Nah, ini gambarnya yang tadi ya, yang garis yang melalui sebuah titik dengan gradien M ya. Y min Y1 sama dengan M kali X kurangi X1. Ya, oke. Ya, langsung aja kita ambil sebuah contoh. Ini disajikan daerah penyelesaian suatu sistem pertidaksamaan ya. Nah, ini dibatasi oleh sumbu Y, oleh sumbu X, ya kan? Sumbu Y, sebelah kanan sumbu Y, di atas sumbu X, kemudian dibatasi lagi oleh garis ini, G1, dan dibatasi juga oleh garis G2. Ya, ini daerah apa? Garis-garis pembatasnya, ada 4. Nah, sekarang garis G1. Untuk mendapatkan apa pertidaksamaannya, tentu kita harus mencari dulu persamaan garis G1. Baik, kita lanjut untuk persamaan garis G1. Gimana? Ya, melalui titik apa? 6,0, 0,9. Mana A-nya, mana B-nya? A-nya 6, B-nya 9. Sehingga persamaannya kalau menggunakan AX tambah AY sama dengan AB adalah ini ya, jadi 9X ditambah 6Y sama dengan berapa? 54. Nah, ini disederhanakan bisa bagi 3 semua. Jadi 3X tambah 2Y sama dengan 18. Sekarang kita uji. Untuk uji titik O 0,0 yang gampang, hitungnya gampang ya. Bukan apa-apa, hitungnya kan gampang. Dan dari awal sudah kita kondisikan ya. Jadi agar supaya kita tidak banyak kesulitan. Baik, X dan Y-nya kita ganti dengan 0 ya. Maka kita diperoleh 3 kali 0 tambah 2 kali 0, 0 ya. Bagaimana dengan 18? Lebih kecil tentu ya. 0 lebih kecil dari 18. Sehingga pertidaksamaannya adalah 3X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 18. Karena di sini apa? Garisnya utuh. Ya, G1 utuh, tidak putus-putus. Oke, itu 1, 2, G2. G2 melalui titik 8,0 dan 0,6. Kalau kita gunakan itu tadi, apa BX tambah AY sama dengan AB, ya, B-nya 6, A-nya 8, ya, maka diperoleh 6X tambah 8Y sama dengan berapa? AB, 8 kali 6, 48. Dibagi berapa anak sekalian?
Bagi berapa nih untuk menyederhanakan? Dibagi 2. Nah, bagi 2 diperoleh 3X tambah 4Y sama dengan 24. Uji, ya, uji titik 0,0. Ya, gitu ya. 3 kali 0 ditambah 4 kali 0, bagaimana dengan 24? Tentu lebih kecil ya, sehingga diperoleh pertidaksamaannya 3X tambah 4Y lebih kecil sama dengan 24. Ya, baik, ini sudah ketemu ya, jadi 2 sudah ketemu. Kemudian berikutnya sudah tahu pertidaksamaannya ya. Oke. Karena ini kenapa kok ini kita gunakan yang lebih kecil sama dengan 18? Karena ini daerah yang diarsir ini sepihak ya, seletak ya. Seletak dengan titik 0,0 ya, gitu. Oke, terhadap garis Garis G1. Kemudian yang sebelah sini daerah yang diarsir itu adalah juga seletak dengan titik 0,0 terhadap garis G2. Ya kan, gitu kan? Maka didapatkan pertidaksamaannya ini 3X tambah 4Y lebih kecil sama dengan 24. Ada lagi batas lagi yang ketiga, daerah penyelesaian di sebelah kanan sumbu Y atau X sama dengan 0, berarti nilai X-nya lebih besar sama dengan 0. Ini pertidaksamaannya. Kemudian yang keempat, garis itu, daerah itu ada di atas sumbu X atau di atas garis Y sama dengan apa? Garis Y sama dengan apa ini? Y sama dengan 0. Maka pertidaksamaannya Y lebih besar sama dengan 0. Jadi sekarang kita dapatkan sistem pertidaksamaan ya. Sistem pertidaksamaannya adalah 1. Ya, ini 3X tambah 2Y lebih kecil sama 18. 2, 3X tambah 4Y lebih kecil dari atau sama dengan 24. Kemudian apalagi X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Nah ini sistem pertidaksamaan dari apa? Dari apa? Nah sekalian, ini sistem pertidaksamaan dari apa? Dari daerah penyelesaian yang ditunjukkan. Ya ini ya, oleh daerah yang dihasil. Baik, kita sudah cukup jelas ya. Kita lanjut. Nah, kita lanjut. Oke, perintahnya belakangan menyusul nih. Ya, baik. Kita lanjut nomor 2. Ya, baik. Contoh 2. Ya, contoh 2 ini sudah terpampang semua, tinggal saya jelaskan saja. Semuanya mengikuti ya dengan baik. Contoh 2, tentukan sistem pertidaksamaan. Ya, salah ketik ini. Dari daerah penyelesaian berikut. Ya. Nah, daerah penyelesaian yang mana? Ini yang daerah yang diarsir. Dibatasi oleh apa? Batasnya garis batas sumbu Y, ada di sebelah kanan itu daerah penyelesaiannya, dan sumbu X, ini batasnya daerah penyelesaiannya di atasnya. Ada garis G1 melalui 4,0, 0,8 dan garis G2 10,0, 0,6. Nah, sekarang kita tentukan dulu yang dari yang mudah nih. Yang pertama, daerah penyelesaian di sebelah kanan sumbu Y atau X sama dengan 0. Ya oke. Kalau X sama dengan 0 berarti karena ini ada di sebelah kanan dari sumbu Y, dari garis di sebelah kanan dari garis X sama dengan 0, berarti apa? Pertidaksamaannya adalah X lebih besar sama dengan 0. Oke, kemudian ini ada di atas sumbu X atau garis Y sama dengan 0 di atasnya. Berarti pertidaksamaannya apa? Y lebih besar sama dengan 0. Oke. Sudah 2, tinggal 2 lagi. Yaitu dibatasi oleh garis G1 melalui 4,0 dan 0,8. Gimana kalau seperti ini? Ya, ini sudah ada tandanya tuh.
Ya, rumusnya dipakai ini. Ingat-ingat ya. BX tambah AY sama dengan AB ya. Oke. B-nya 8, 8X ditambah A-nya 4, 4Y sama dengan 4 kali 8, 32. Disederhanakan. Bagi 4 semua. Jadi 2X tambah Y sama dengan 8. Kita uji cobakan untuk titik 0,0 untuk menentukan daerah penyelesaian. Ya, 2 kali 0 ditambah 0, ya 0 ya kan. Ya, 0 itu bagaimana dengan 8? Lebih kecil. Jadi 0 lebih kecil dari 8. Sementara yang diarsir, apa ada nolnya di sini? Tidak, nolnya itu dibagi lain, bagi tempat lain. Ya, jadi di 0 ini adalah lebih kecil dari 8. Sementara yang diarsir adalah di tempat lain atau di pihak lain ya. Tidak seletak dengan titik 0,0. Jadi apa? Kalau pada 0,0 adalah negatif, lebih kecil dari 8, maka pertidaksamaannya adalah yang memenuhi syarat apa? 2X tambah Y lebih besar sama dengan 8. Ya, ini yang memenuhi syarat karena tidak tidak seletak dengan titik 0,0 tidak ada penyelesaiannya ya. Terhadap garis apa? Garis Q1 ini. Oke, sudah dapatkan. Sekarang yang keempat. Garis G2 melalui titik 10,0, 0,6. Kembali lagi pakai AX tambah AY sama dengan AB, maka ini 6X ditambah 10Y sama dengan berapa? 6 kali 10, 60. Bagi berapa? Sederhanakan. Bagi 2. Ini 3X, ini 5Y, ini 30. Ya, kita gunakan titik 0,0 untuk menguji. 3 kali 0 tambah 5 kali 0, bagaimana dengan 30? Ini 0, lebih kecil dari 30. Ya kan? Bagaimana daerah yang diarsir? Seletak dengan titik 0,0? Tidak. Kalau tidak berarti yang daerah pertidaksamaannya adalah bukan lebih kecil, tapi lebih besar. Jadi pertidaksamaannya menjadi 3X tambah 5Y lebih besar sama dengan 30. Kenapa sama dengan? Karena garisnya ini utuh, tidak putus-putus ya. Berarti pada garis ini bagian dari penyelesaian. Oke, jadi sistem pertidaksamanya apa? Nah, nih. Tadi apa? 2X tambah Y lebih besar sama dengan 8. Nih. Kemudian 3X tambah 5Y lebih besar sama dengan 30. X lebih besar sama dengan 0. Y lebih besar sama dengan 0. Untuk setiap X dan Y anggota bilangan real. Ini sistem pertidaksamaannya. Baik, cukup jelas? Ya, baik. Saya rasa cukup jelas. Anak-anak sekalian, mohon untuk bantuannya ya. Untuk bersedia subscribe, like, dan share kepada teman-teman yang membutuhkan. Terus semangat, ya, terus semangat. Anda pasti bisa. Nah, ini ada soal latihannya. Seperti tadi, tentukan sistem pertidaksamaan yang punya himpunan penyelesaian ditunjukkan dengan daerah yang diarsir. Jadi daerah yang diarsir merupakan daerah penyelesaian, himpunan penyelesaian ya. Oke, silakan untuk dituliskan dari nomor 1, 2, 3, dan 4. Tuliskan apa? Sistem pertidaksamaannya. Kalau nggak bisa, ya dengan kawannya, diskusikan. Baik, sampai di sini anak-anakku sekalian.